kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya. Dan kali ini aku akan menyelesaikan pembacaan zodiak untuk fire sign ya. Kali ini giliran fire sign atau unsur api. Di sini ada Aries, kemudian ada Leo dan ada Sagittarius. Kita akan lihat ya, kira-kira kejutan apa yang akan hadir dalam waktu yang relatif dekat untuk mereka di sini ya. Tapi ingat, ini adalah general reading, jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas bahwa ini tidak mungkin akan resonate dengan semua yang menonton. Jika ini menghibur, anggaplah ini hanya konten hiburan saja. Ini tidak khusus dibuat untuk satu orang, itu harus dipahami ya. Jika kalian ingin pembacaan yang personal, kalian bisa pilih personal reading. Caranya lihat di description box atau di informasi tentang channel ini. Jika informasinya masih ada di situ, caranya artinya personal reading masih dibuka ya. Dan silakan mengikuti alur yang sudah ada, oke? Baik, kita langsung menuju ke pembacaannya. Kira-kira kejutan dalam waktu yang relatif dekat untuk fire sign ya. Untuk Aries, untuk Leo, dan untuk Sagittarius. Kita akan mulai dari Aries. Halo Aries, ini adalah kartu kalian ya. Untuk Aries, aku akan bacakan energi yang terlihat di sini. Selain Aries, di sini aku melihat ada Gemini, kemudian ada Libra, ada Aquarius, ada Leo, ada Taurus, ada Virgo, ada Cancer, dan ada Pisces. Itu yang aku lihat di sini, oke? Baik Aries, kira-kira kejutan dalam waktu yang relatif dekat untuk kalian jika ini resonate, karena ini tidak mungkin akan resonate dengan semuanya. Jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas. Bisa juga yang aku baca adalah energi kalian, bisa juga orang yang punya situasi dengan kalian, alias bisa vice versa. Pengalaman atau keadaan orang di luar sana yang sedang menonton bisa berbeda-beda, oke? Baik, kalau aku lihat di sini, ini tentang cinta. Kejutan yang akan hadir dalam waktu yang relatif dekat untuk kalian Aries, itu tentang cinta. Apakah ini kalian kedatangan cinta? Bisa. Bisa juga sebagian dari kalian Aries justru yang datang menemui cinta yang kalian harapkan, itu bisa. Tapi intinya di sini aku melihat ada yang mendekat ya, ada cinta yang mendekat. Bisa ya, ada yang mendekati Aries, bisa juga buat sebagian Aries mereka lah yang mendekati, bisa seperti itu. Ya, tetapi di sini aku melihat ada third party situation. Sebagian dari kalian mengalami third party situation. Jadi buat sebagian dari kalian ada yang ya ada cinta segitiga gitulah. Setidaknya cinta segitiga. Jadi ada yang memang sudah punya pasangan alias tidak available, tetapi mereka jatuh cinta pada orang lain atau mereka mencintai orang lain gitu loh ya. Itu yang aku sebut third party situation di sini. Dan ini ada kaitannya dengan orang lama. Yang third party situation tadi itu ada kaitannya dengan orang lama. Tetapi yang paling jelas di sini adalah tentang cinta yang mendekat ke hidup kalian. Oke. Apakah ini ke hidup Aries atau ke hidup orang yang sedang punya situasi dengan Aries? Bisa juga ya. Bisa juga ini sebagian dari kalian justru ini tentang ya cinta yang tidak diduga sih gitu. Tidak diduga, bisa juga tidak diharapkan. Maksudnya tidak diharapkan karena memang ada yang tidak available, tadi aku sudah bilang ya. Di mana ada yang sudah punya pasangan, tentu mereka tidak berharap mereka jatuh cinta pada orang lain selain pasangannya gitu. Jadi itu yang dimaksud cinta yang tidak diharapkan sebenarnya, tapi ya gimana ya? Kalau yang terlihat di sini cinta itu datangnya tidak diduga, sebenarnya tidak diundang, mengalir saja di hati seseorang seperti itulah kira-kira ya. Dan di sini aku melihat ada kejadian yang memang luar biasa, luar biasa. Jadi mengagetkan gitu loh. Ya benar sih, ini soal kejutan, hal yang mengagetkan ya. Soal apakah kejutan baik atau buruk ya itu kembali, bukan buruk ya. Kejutan yang baik atau kejutan yang tidak diharapkan gitu ya.
benar-benar sama-sama bikin terkejut gitu loh. Ini kembali pada kalian yang menonton situasinya seperti apa, karena tadi yang aku sebutkan ada beberapa situasi, tapi kuncinya ini tentang cinta yang mendekat, cinta yang datang, oke? Baik, di sini aku melihat, ya memang memang mengejutkan, ya namanya juga kejutan gitu ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau aku lihat di sini, memang rasanya besar gitu ya, rasa cinta yang ada di sini besar, rasa happy. Ada orang yang ingin mengambil langkah, itu yang kulihat di sini. Ada yang menyadari rasa ini terlalu kuat ya, mereka ingin menyatukan gitu loh. Ingin berusaha menyatukan ya, dan ada sebagian di sini yang mengalami kebimbangan. Nah, yang mengalami kebimbangan itu ya, yang paling bimbang itu ya yang mengalami third party situation ini, di mana dia harus memilih, di mana ya pilihan itu harus dibuat karena ada yang tidak available di sini. Seperti itu. Tapi cinta yang ada di sini cukup menggairahkan ya, romantis dan menggairahkan gitu. Itu yang kulihat di sini. Ada yang ingin memberikan penawaran dalam cinta. Apakah kalian yang ingin menawarkan cinta atau ada orang yang yang datang ingin menawarkan cinta di hidup kalian atau di antara kalian lah, itu yang kulihat di sini, oke? Itu aja sih yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi kejutannya adalah tentang seseorang yang jatuh cinta, yang ingin mengambil langkah, yang apa ya? Kalau aku lihat sih, dia hanya ingin membiarkan gairah itu mengalir gitu loh. Maksudnya dia punya cinta, dia punya gairah, dan dia berada di fase tidak ingin menahan itu, jadi ingin membiarkan itu mengalir aja gitu ya. Jadi ada kejutan yang mengagetkan dalam percintaan. Buat yang single ya bagus, karena ini bisa tentang proposal, bisa tentang tawaran cinta, tawaran komitmen. Itu yang kulihat di sini. Cuman balik lagi di sini kan 10 of Wands ya, jadi memang beban yang berat. Beban yang berat itu yang aku bilang tadi, keadaan bisa jadi tidak mendukung hubungan kalian. Ya, misalkan ada yang sudah punya pasangan alias tidak available, tentu keadaannya tidak mendukung untuk kalian bersama. Atau hal lainnya ya memang masalah restu dan masalah lingkungan atau circle yang tidak mendukung, itu juga bisa. Intinya ini cinta yang sangat indah, terlihatnya begitu, tetapi keadaannya sulit. Ya, begitu sih. Kalau aku lihat di sini, bebannya cukup berat. Jadi tantangan yang harus dihadapi itu tidaklah kecil. Semua kembali pada yang menjalani. Oke, itu saja untuk kalian. Good luck, semoga diberikan yang terbaik dan semoga kita masih bisa bertemu di video lainnya. Bye, Aries. Oh, Leo, apa kabar? Ini adalah kartu kalian ya, Leo. Oke, Leo, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa Sun, Moon, Rising, Venus. Tentunya selain Leo ya. Di sini aku melihat ada Cancer, kuat sekali nih Cancer. Kemudian ada Aries, ada Libra, ada Gemini. Kemudian ada Pisces, ada Virgo, Capricorn, ada Aquarius, Scorpio, Taurus. Itu yang kulihat di sini ya. Oke. Baik, Leo, kira-kira kejutan yang akan hadir dalam waktu yang relatif dekat seperti apa sih? Nah, di sini situasi yang mungkin akan resonate ya, adalah orang yang mengalami situasi yang aku sebutkan ini ya. Ini tentang orang yang mereka itu sebenarnya belum benar-benar move on dari seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan mereka gitu. Atau yang pernah dekat dengan mereka. Karena di sini aku melihat ada orang yang berusaha move on, tetapi hatinya itu masih menggenggam orang tersebut, orang lama itu gitu. Masih menggenggam cinta lama. Jadi ini tentang yang belum move on sih sebenarnya ya. Jika ini tentang kalian, kalau kalian memang belum move on, ya ini bisa jadi resonate untuk kalian. Mungkin ini adalah pesan untuk kalian gitu ya. Tapi kalau kalian merasa oh enggak kok, enggak ada perasaan apa-apa untuk orang di masa lalu, alias ya udah move on, enggak ada sesuatu yang tertinggal gitu ya, rasa yang tertinggal di belakang dan masih
terkoneksi itu nggak ada, misalkan kalian merasa seperti itu, ya berarti ini tidak resonate untuk kalian gitu ya. Karena ya seperti yang gue bilang, ini adalah keadaan orang yang aku baca di sini, yang terbuka di sini adalah keadaan orang yang masih cinta sama seseorang di masa lalunya gitu. Mungkin mereka sudah nggak bersama, mereka sudah mengakhiri hubungannya gitu ya. Tetapi ini seperti masih digenggam gitu, dipelihara dalam dirinya, rasa itu gitu ya. Secara fisik langkah sih mereka terlihat sudah move on dan sudah meninggalkan itu dan seperti tidak menoleh gitu, jalan terus ke depan. Cuman yang aku lihat di sini ini masalah waktu aja gitu ya. Masalah waktu memang agak lama ya prosesnya ya, dinamikanya lumayan lama mungkin ya untuk sampai kembali lagi tuh bisa lama gitu. Tetapi yang kulihat di sini ini soal waktu, hanya tentang waktu gitu ya. Kemudian ini ada 2 kemungkinan ya, karena ini general reading, situasi orang di luar sana bisa berbeda-beda. Scene pertama, kemungkinan pertama adalah orang yang tadinya sudah berusaha move on, cuman masih ada perasaan lah sama mantannya, mereka ya benar secara langkah berusaha move on gitu. Entah hatinya mungkin berbeda, ya itu masalah lain gitu ya. Secara langkah mereka coba membuka hati dan di sini aku melihat ada opportunity cinta baru yang datang gitu ya. Tetapi ini harus berhadapan dengan third party situation gitu loh. Ini harus menghadapi kisah cinta yang jelas nggak mudah karena di antara mereka ada orang lain yang masih menjadi penghalang dalam hubungan itu atau mengintervensi hubungan itu. Oke, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, yang tadi belum move on, tapi sudah berusaha move on, cuman akhirnya gagal move on, mereka akhirnya kembali lagi sama orang lama tersebut, menyambung lagi hubungan lama itu gitu. Dimana mereka akan berhadapan lagi atau mereka akan berhadapan dengan third party situation itu juga gitu. Jadi di antara mereka nih ada yang tidak atau belum benar-benar lepas dari seseorang atau orang lain sehingga dalam hubungan itu tetap ada intervensi orang lain gitu. Yaitu yang disebut third party situation gitu. Jadi 2 kemungkinan yang aku sebut tadi adalah pertama, aku ulang lagi ya. Pertama, oke, dia masih cinta sama orang lama, tapi langkahnya sudah membuka pintu untuk cinta baru. Nah, cinta baru ini, ya third party situation itu tadi. Cinta baru ini dengan orang yang kayaknya tidak benar-benar available gitu. Ada penghalang di antara mereka. Orang lain lah intinya ya. Kemudian bisa juga yang belum move on tadi, kembali lagi lah intinya sama orang lama ini dan menghadapi kasus yang sama lagi dengan yang dulu pernah mereka hadapi gitu loh. Jadi keadaan berubah, ya tadinya move on, keadaan berubahnya itu bisa kembali lagi sama orang lama itu. Tapi case yang dihadapi itu sama, yaitu tentang di antara mereka itu masih ada penghalang. Penghalangnya adalah orang lain yang urusannya belum beres gitu loh. Belum beres dengan salah satu di antara mereka yang sebenarnya ingin menjalin hubungan. Dengan di antara 2 orang yang ingin menjalin hubungan ya, itu ada salah satu yang belum membereskan urusannya dengan orang lain. Nah, urusan tersebut dan orang tersebut akhirnya bisa terus menjadi penghalang 2 orang ini untuk bersama. Jadi masih menjadi tantangan dalam hubungan gitu loh. Itu yang aku sebut third party situation di sini. Jadi harus menghadapi konflik. Ya maksudnya kalau memaksakan hubungan ini akhirnya yang dihadapi ya konflik tentunya gitu loh. Itu sih kalau aku lihat di sini. Cuman yang aku lihat di sini adalah sebagian dari mereka itu ingin serius untuk merealisasikan hubungan tersebut sampai ke pernikahan gitu. Jadi benar-benar mengambil aksi berani, langkah berani dan
berani mengambil resiko pada akhirnya untuk sampai ke pernikahan, itu yang kulihat di sini gitu ya. Jadi sebagian di antara mereka ya bisa saja akhirnya berpotensi menyelesaikan segala urusan dan membawa hubungan itu sampai pada komitmen untuk niatnya untuk jangka panjang gitu, untuk pernikahan gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Untuk energi Leo yang ada di sini gitu. Oke, itu tadi yang aku baca ya, kejutan ya. Kejutannya yaitu tadi penyatuan cinta, penyatuan cinta. Pokoknya kejutannya ini adalah langkah besar yang diambil ya untuk cintanya itu ya. Langkah besar yang diambil untuk seseorang yang dicintai. Langkah besar yang diambil untuk bersama orang yang dicintai ya. Sorry. Ya, untuk orang yang mereka cintai, apapun resiko yang harus diambil lah, intinya gitu. Intinya ini sebuah langkah besar gitu ya. Itu yang kulihat di sini untuk energi Leo ya. Ini bisa saja yang kubaca adalah energi Leo itu sendiri. Leo, energi Leonya yang kubaca. Bisa juga yang kubaca adalah energi orang yang sedang punya situasi dengan Leo. Intinya antara Leo atau orang tersebut ya, siapapun itu yang punya situasi dengan Leo, itu ada yang sedang ingin memperjuangkan cintanya. Dan seperti siap untuk mengambil resiko besar, langkah besar demi hubungan itu gitu ya. Oke, good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik dan semoga kita masih bisa bertemu di lain kesempatan. Bye Leo. Halo Sagittarius, ini adalah kartu kalian ya Sagittarius. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya Sagittarius. Selain Sagittarius tentunya ya. Sepertinya sebagian besar, ya nggak usah ngomong sebagian besar lah ya. Sebagian Sagittarius di luar sana punya situasi dengan Aries ya. Karena di sini ada kartu atau energi Aries ya. Jadi selain Sagittarius tentu di sini ada Aries ya. Kemudian ada Capricorn, ada Libra, ada Aquarius, ada Pisces, dan yaitu yang kulihat di sini ya. Yang kuat ya Aries. Jadi mungkin saja kalian punya situasi dengan Aries ya. Sagittarius bisa saja punya situasi dengan Aries. Oke. Sagittarius, kira-kira kejutan yang mungkin akan hadir dalam waktu relatif dekat apa sih? Kalau aku lihat di sini kalian itu sedang, ini bisa kalian, bisa juga orang yang punya situasi atau hubungan dengan kalian ya. Karena di sini aku melihat ada orang yang ingin mempertahankan seseorang gitu. Orang yang dia itu ya mungkin buat sebagian di luar sana ya. Dia atau mereka itu terobsesi sama orang tersebut. Jadi di sini aku melihat ada yang ingin banget gitu loh. Ingin mempertahankan orang itu atau ingin mendapatkan orang itu gitu. Jadi ini orang yang memang diinginkan sih kalau aku lihat ya. Walaupun keadaannya nggak mudah, tapi mereka tetap ingin menggenggam orang ini. Antara menggenggam atau meraih lah ya, dalam genggaman sama aja gitu ya. Ingin berusaha mencari peluang untuk bisa bersama orang tersebut. Dan orang itu adalah alasan mereka di sini merasa terpuruk gitu. Seringkali mereka merasa lelah juga ya dalam usaha untuk orang tersebut, dalam memberikan effort untuk orang tersebut ya, untuk obsesinya terhadap orang tersebut. Mereka seringkali merasa capek aja gitu loh dengan keadaan itu gitu ya. Kalau kita mengikuti obsesi emang capek juga sih sebenarnya. Oke, nah aku melihatnya di sini ya pokoknya karena mereka sangat
antara mengagumi, menginginkan, dan terobsesi gitu ya, maka mereka akan berusaha memanifestasikan orang ini. Itu yang aku lihat di sini ya. Nah, di sini aku juga melihat ada 2 opsi, 2 pilihan ya. Sebagian di sini, bahkan sebagian besar, ini bisa jadi tentang orang lama, orang yang sudah pernah dikenal gitu ya. Mungkin sudah pernah punya hubungan sama orang ini. Nah, aku melihatnya ada yang ingin membuka chapter baru lah ya, membuka lembaran baru sama orang ini. Orang yang masih tersimpan dalam hati, terjaga dalam hati gitu ya. Itu sih kalau aku lihat di sini ya. Di sini tadi aku sudah sebut ada energi Pisces, ya di sini ada energi Pisces gitu ya. Jadi walaupun mungkin ini sempat belum berhasil atau sempat tidak berhasil, tapi aku melihat di sini energi orang yang tidak mau menyerah untuk mendapatkan orang tersebut. Nah, ini apakah energi kalian atau energi orang yang punya situasi atau yang berhubungan dengan kalian? Nah, itu bisa jadi karena ya bisa vice versa kan, tadi aku udah bilang. Yang terbaca di sini bisa saja energi kalian atau orang yang punya hubungan dengan kalian gitu. Jadi kira-kira apa nih kejutannya untuk mereka di sini? Kalau aku sih lebih ke melihat langkah yang diambil seseorang yang ada di sini. Itu adalah kejutan. Apakah itu langkah yang akan kalian ambil atau langkah orang yang punya hubungan sama kalian yang akan mengambil itu ya. Pokoknya karena yang ada di sini yang aku lihat kan bukan hanya Sagittarius, tapi orang yang punya hubungan dengan Sagittarius. Ya, bisa jadi orang yang terlibat dengan Sagittarius gitu loh. Nah, siapapun yang ada di sini, ingat ini general reading, situasi di luar sana bisa berbeda-beda tiap orang, tetapi yang aku lihat yang ada di sini, ya, ada orang yang akan mengambil langkah dan langkah itu yang akan menjadi kejutan, ya, yang mengagetkan gitu. Ya, itu yang aku lihat di sini. Ya, keputusan yang akan diambil orang tersebut itulah yang akan menjadi kejutan. Orang yang ada di hubungan inilah intinya ya. Oke. Ya itu sih kalau aku lihat kejutannya apa? Kejutannya tadi aku sudah sebut keputusan yang akan diambil oleh seseorang yang ada dalam hubungan ini itulah kejutannya gitu ya. Tapi sebenarnya apa keputusannya? Nah, itu tiap orang bisa berbeda. Karena kalau aku lihat yang paling aku lihat di sini adalah sebuah keputusan gitu. Detailnya tuh bisa beda-beda tiap orang, jadi aku tidak bisa menjabarkan secara detail ya. Begitulah intinya ya. Tapi ini tentang ingin meraih seseorang sih kalau aku lihat. Gitu ya. Atau kembalinya orang lama itu juga bisa. Oke? Itu yang aku lihat di sini. Untuk energi Sagittarius atau orang yang punya situasi dan terlibat dengan Sagittarius ya. Intinya di sini aku melihat ada godaan besar gitu loh untuk meraih itu gitu ya. Meraih orang tersebut ya. Jadi godaan obsesi inilah sebenarnya yang menjadi stimulus gitu loh. Apapun hal yang menghadang itu akan dihadapi meskipun konflik besar, maaf banget ya, misalkan peperangan itu akan dihadapi gitu. Itu yang kulihat di sini, oke? Itu saja, semoga diberikan yang terbaik, ditunjukkan jalan yang paling baik untuk semua yang ada di sini ya. Good luck. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Sagittarius.